Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemes Bu, lemes sekali lagi Bu, biar salam kita sampai ke Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jawab salam saya doain biar pada berkah umurnya, biar pada berkah rezekinya, biar pada berkah rumah tangganya. Satu yang kita pinta akhir hidup kita dalam keadaan husnul. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam basyiran wa nadhiran wa ja'ala al-islam dinahu alladhi irtadha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ila akhir al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Majelis Taklim Da'watul Khairat Ibu Ustadzah Hajjah Suryani beserta jajaran panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati para asatidzah. Mohon maaf kita ridhonya menyingkat waktu namanya tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya kepada beliau-beliau semuanya. Para ibu-ibu hajjah, amin. Para calon-calon hajjah, ya semuanya kami pelan berangkat paling belakangan. Ma'asyiral muslimat yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang mana alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini, walaupun ibu duduk dari jam 8 kali ya, jam 7 Masya Allah, sampai setengah 10 udah hampir 2 jam setengah. Saya yakin kaki udah sekarang 12 kali muter. Ya Bu, berhubung ibu cinta sama Ustazah Hajjah Suryani, ibu cinta sama Rasulullah, ibu cinta sama saya. Akan ibu tungguin sampai latihan. Satu harapan kita bersama, mudah-mudahan duduk dan berkumpulnya kita akan jadi wasilah senantiasa Allah berikan keberkahan umur-umur kita, keberkahan rezeki-rezeki kita, anak, mantu, cucu semuanya biar jadi orang-orang yang ahli ibadah. Yang bagi para kurang sehat datang kemari Bu, biar Allah cabut penyakitnya, Allah kurangi penderitaannya. Yang lagi pada puyeng sama urusan ekonomi rumah tangganya, pulang dari sini urusannya biar pada berkah semuanya. Yang lagi pada punya utang biar kebayar utangnya, bayar jangan lupa. Ibu bayar dulu ya Bu ya. Akhir hidup kita pinta kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal.
Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca akan menjadikan syafaatul uzma buat diri kita semuanya hadir pada kesempatan pagi menuju siang yang barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimat yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam penggalan sebuah khutbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ucapkan ini di waktu subuh di kota Madinah Al-Munawwarah, kata beliau, wa kuntu lakum kal akhil musyaffiqi aw abir rahim. Satu khutbah yang beliau sampaikan, kata beliau, satu masa saya ini Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa jadi saudara buat Anda dan bisa jadi bapak yang punya kasih sayang kepada Anda. Itu khutbah Rasulullah. Jadi padahal beliau selevel orang-orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Nama beliau bersanding sama Allah. Saban waktu kita ucapin gak pernah kita lupa. Yo, kita kalau sholat kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala wa ala ali sayyidina. Dari semua ada namanya, udah ada di Lauhul Mahfuz. Sering kita baca rawinya. Di langit namanya Ahmad, di bumi nama Muhammad, permata yakut zabarjat, bulan sempurna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mulia banget akhlak Rasulullah. Namanya bersanding Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa kuntu lakum kal akhil musyaffiq. Satu masa saya bisa jadi saudara buat Anda. Jadi Rasul ngaku kita ini saudara. Amin. Ya Rabbal. Padahal status kita berbeda. Rasul mabuk kekasih Allah, kita mah orang biasa. Wal abir rahim, dan Rasul bisa jadi bapak buat Anda. Hikmahnya buat kita mengajarkan kepada kita apa? Jangan jadi orang yang suka memilah dan memilih dalam pergaulan. Itu yang Rasul ajarin sama kita. Siapapun di antara kita sama, ya Bu. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita bisa mulia di hadapan Allah karena apa? Kita punya sifat takwa di hadapannya, insyaallah. Ada sebuah kisah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, Bu. Akhirnya yang terjadi apa? Satu masa semua orang pada sibuk mempersiapkan rumahnya biar disinggahi oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua belum tahu hijrahnya mau berhentinya di rumah siapa. Masing-masing orang yang pada punya rumah bagus dirapihin rumahnya. Ada satu sahabat yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari. Beliau orang biasa, orang yang hidupnya tidak dalam keadaan mewah, terbilang orang yang paling sederhana di saat itu. Akhirnya kata beliau ngomong ini sama istrinya, Bu, kita tutup aja pintu kita. Jangan sampai Rasulullah melihat rumah kita yang begitu jeleknya, yang begitu yang mulia, nggak enak dilihatnya. Tutup pintu rumahnya. Akhirnya Rasulullah SAW hadir itu di saat itu. Dari rumah ke rumah yang begitu mewahnya, yang begitu indahnya Rasulullah. Sampai pilihan beliau ada di hadapan rumahnya Abu Musa Al-Ash'ari. Berhenti dari situ. Kata sahabat yang mana, ya Rasul, tinggal salah ini.
Ini rumah apa-apaan ini mah, nggak layak buat kau tempati ya Rasulullah. Kata Rasulullah, biarin, nggak apa-apa, saya pengen di rumah ini. Begitu Rasulullah ketuk pintu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Musa kaget luar biasa. Kenapa? Setingkat buka kasih Allah udah dah di hadapan rumah. Ente mau ngapain ya Rasulullah? Yang termenyot yang belakang ya udah amat rumah. Kata Rasulullah, saya pengen inap di rumah Anda. Bukan cuma pengen bertamu, Bu. Kita kalau kedatangan tamu istimewa aja, Bu, dari 1 hari 2 hari mah kita udah rapihin semuanya. Ibu mau kedatangan lurah, Bu, Masya Allah, terus seminggu udah bebenah semuanya. Perabotan jelek kita kedapurin semuanya, kita tutup pakai horden. Pak lurah yang pakai kamar mandi. Ya, ketahuan juga dapur kita. Kita beres semuanya, Bu, pokoknya ya yang mewah-mewah kita taruh di ruang tamu dan segala macam. Akhirnya kata Musa, nggak salah ya Rasul, nggak salah saya pengen hidup rumah Anda. Begitu Nabi Muhammad SAW itu tiba di situ, kata Abu Musa ngomong suaminya, kita punya makanan apa? Nggak ada makanan apa. Jangan kata buat menjamu Rasulullah SAW, buat kita aja nggak ada. Akhirnya kata Abu Musa, kita pasrahkan sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis ngomong kayak begitu ke dapur, Bu, udah banyak gandum di dalam rumahnya. Kalau bukan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pas malam tiba, Bu, kata Abu Musa al-Ash'ari, ya Rasulullah, ente tidur di tempat tidur saya, biar saya naik ke lantai 2. Bu, kata bininya, Bang, kita punya lantai 2. Ya, kata lakinya, kita ke lantai, biar Rasul tidur nyaman di kasur kita. Masya Allah. Bu, kita kira-kira orang Pondok Pinang ada yang begitu? Yang ada udah ngomel di sini dah, gitu. Emang kamar cuma atu-atunya, bagaimana ceritanya? Akhirnya Bu, Rasul tidur ada tempat tidurnya ditutupin, lampu rapi. Ini laki bini berdua naik ke atas loteng. Begitu nyampe di atas loteng, Ibu, kata laki, Bu, kita jangan tidur ya. Ini kalau kita tidur, Bu, yang ada debu pasti bergeser. Dan pasti mengenai tubuh Rasulullah SAW. Biarkan Rasulullah tidur dengan tenang. Segitunya pun cinta Rasulullah Muhammad SAW. Begitu laki yang mulai ngantuk-ngantuk di tempat bininya, katanya kagak boleh tidur. Bininya mulai merem-merem dikit di tempat sama lakinya. Akhirnya keduanya terjaga sampai menjelang waktu subuh. Begitu waktu subuh tiba, duanya turun ke Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana tidur Anda ya Rasul? Tenang apa kagak? Enak, nyaman banget. Alhamdulillah. Ente bagaimana? Alhamdulillah ya Rasul. Cuma saya lihat itu namanya mata ente begitu amat ramai dua-duanya. Ya, sayang matanya. Kayak orang tidur pas sakit. Enggak ya Rasul, saya enggak sakit, kami enggak sakit ya Rasul. Cuma kami terjaga untuk menjagamu sepanjang malam, karena kami takut ketika kami tidur ada sesuatu kotor yang menimpa badan Anda ya Rasulullah. Yes. Cintanya kepada Sayyidina Muhammad SAW. Akhirnya Rasul bangkit dari bangkunya, Bu. Beliau peluk tubuh Abu Musa al-Ash'ari. Apa kata beliau? Wahai Abu Musa, Anda min ahli jannah. Ente ahli jannah. Kenapa begitu cintanya kepada Sayyidina Muhammad SAW? Bu, menggambarkan kepada kita Pak Rasul gak pernah pilih kasih dengan siapa. Rasul kalau bergaul, Bu, bukan ngejek ngajak. Rasul kalau bergaul gak mukul tapi merangkul. Siapapun di antara hatta musuh sekalipun beliau rangkul semuanya. Makanya banyak di antara para mereka orang kafir Quraisy masuk Islam gara-gara keluhuran akhlak Sayyidina Muhammadin SAW. Makanya kita istiqomah, kuatkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kenapa kata Rasulullah, al-imanu uryanun, iman itu asal telanjang, Ibu.
Jalanin perintahnya, jauhin larangannya. Cuma terkadang di antara kita ngatahnya doang gampang, Bu. Jalaninnya susah. Kenapa iman kita naik turun? Lagi naik, lagi turun. Ibu banyak diturunin pada naikin. Bu, ini kalau begini gimana lagi naik nih ya? Ntar bulan depan turun apa naik deh? Naik turun. Ini kira-kira saudara aja sendiri bulan depan sih lagi maka jemaahnya. Insya, jangan pakai kagak insya Allah. Ya, pokoknya ada pengajian di mana aja supaya kita sehat, ya Bu ya. Berkah umur kita, ya kita sama-sama kita hadir ke majelis ilmu insya. Jadi Bu yang pertama iman itu akan ada banyak kalau takwa kita ada di dalam hati kita. Takwa satu jadi orang yang tawadhu, jangan sombong. Ya Bu ya. Allah nggak lihat potongan wajah kita, Allah nggak lihat pakaian yang kita pakai, Allah nggak lihat siapa kita. Yang Allah lihat adalah keimanan kita dan insya Allah hati yang kita punya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jadi orang jangan sombong. Ini baru timbang Bu, bisa baca doa Yasin doang orang minta ajarin, enggak, bukan. Entar lu terkenal gua kagak. Ada yang begitu ada? Ada. Ada baik, insya Allah nggak ada di sini ya Bu ya. Orang minta ajarin sekecil apapun ilmu ajarin, insya Allah makin berkah kita, amin ya Rabbal. Kita pakai ilmu padi Bu. Padi semakin banyak isinya semakin gerunduk Bu. Nggak ada padi yang isinya begitu banyak Bu langsung kena kagak patah padi. Kita juga begitu. Allah kasih kita talenta ilmu, alhamdulillah. Allah bilang sama kita begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah kasih kita ilmu cuma sedikit. Sedikit yang kita punya kita manfaatin, insyaallah jadi berkah ilmu kita. Amin ya Rabbal. Masing-masing kita Allah kasih talenta Bu, jangan khawatir. Tukang dagang bercecer aja Bu, rezekinya masing-masing beda. Penceramah ngeblantak Bu, masing-masing rezekinya beda. Betul Bu? Betul. Cuman penceramah kata kiai saya makin serat makin laku, betul begitu. Kalau Korea makin serat makin kagak laku, begitu. Bener banget ya? Wallahualam saya kata. Bu, sebenarnya saya baru bilang Bu, baru pulang setengah 10 kemarin pagi maulid di Gunung Sindur daerah Bogor, lanjut ke Subang Jawa Barat. Pulang baru setengah 10 malam semalam. Tidur dari jam 2 jam 3 udah bangun lagi karena sekarang punya santri ya. Jadi nggak bisa kaplok tidurnya. Nah, saya katanya goyang-goyang dikit rasanya. Nah ini biar sehat ya. Amin ya Rabbal. Karena tugas masih lumayan banyak sampai bulan Desember ini. Ibu ada yang menggantiin saya mau. Mau gantiin saya mau nggak? Saya senang-senang aja loh. Masalah saya siap ganti di tempat lo, ayo silakan. Cuma masalahnya jamaahnya mau dengerin kagak. Ya, jadi satu kita punya sifat tawadhu, jangan sombong. Apa sih yang kita punya harta kita tinggal pulang semua? Ya Bu ya. Bu punya mobil banyak, artinya nggak kita bawa kalau kubur kita ada. Yang kita bawa cuma ilmu amal saleh, insya. Yang kedua kalau punya sifat takwa, jadi orang yang qanaah merasa cukup. Jangan apa-apa bawaannya kurang mulu. Kata Allah, innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan ke muka bumi banyakkan ngeluhnya sama syukurnya. Betul nggak Bu? Ibu udah punya duit 500.000 katanya enak kali yang punya 1 juta. Bener nggak? Udah punya 1 juta apa yang punya? Udah punya belum? Udah ya. Itu kan kenikmatan dunia, nggak akan selesai kita. Makanya Allah ancam kita, ya qaumi innama hadhihi hayatud dunya mata wa annal akhirata hiya darul qarar. Dunia cuma tempat persinggahan sebentar. Berapa lama suruh Nabi Muhammad SAW
udah liwat ketika begitu tuh bagaimana bonus dari Allah. Ibu jangan jadi orang yang ya jadi orang yang ngeluh hidup aja. Syukuri aja alhamdulillah. Allah kasih kita sedikit alhamdulillah, dikasih banyak juga alhamdulillah. Pertanda orang yang syukur di hadapan Allah insya. Kemudian apa Bu? Wasinatuhul haya. Kalau rasa takwa di hati kita, adain rasa malu di hati kita. Kenapa Bu? Al haya'u minal iman, malu sebagai daripada iman. Orang kalau mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, adain rasa malu di hati kita. Bagaimana caranya? Apa yang Allah larang kita kerjain, apa yang Allah perintahkan kita kerjain. Insya Allah. Contoh Allah perintahkan kita tutup aurat kita. Cuma terkadang di antara kita ada yang udah istiqamah, ada yang masih angin-anginan. Nih kira-kira pulang dari maulid begini lagi, Pak, jalan-jalannya. Ya, nyampe depan pintu langsung dibubut berat. Ada yang begitu ada? Ganti baju dasar langsung. Bener gak? Kudukan dia buang aja begitu tuh. Begitu pengen laki kita bikinin kopi kagak ada uang dibuka kudukannya. Ada yang begitu ada? Tunjuk tangan mana orangnya. Sepanjang ibu buka aurat ke orang tua, kebagian azabnya laki, kebagian azabnya anak kandung kita, kebagian azab na'udzubillah min. Ada yang rasa malu kita, termasuk ibu rasa malu kepada Allah Subhanahu. Emang manusia ngeliatin kita 24 jam. Kita berbuat apapun manusia gampang kita bohongin, tapi Allah nggak bisa kita bohongi. Kenapa? Entar di akhir kehidupan kita semuanya Allah bukain semuanya kita kerjakan selama hidup dunia. Nggak ada yang Allah tutup-tutup. Ibu, wa thamratul ilmu, buahnya iman adalah ilmu. Makanya kita nuntut ilmu gak ada keterbatasan umur ya Bu. Ini kalau saya lihatin dari ujung-ujung mana yang ABG di atas 50 lagi lucu-lucunya di belakang. Ini kompak amat ramai itu semua. Bu, ya Bu ya. Emang Bu ngaji di mana ya banyak nenek-nenek biar anak ya Bu ya. Saya ngaji dari Tangerang, Jakarta, Depok dan sekitarnya Bu, sampai ke Cirebon, Purwakarta Bu. Kebanyakan ABG di atas 50. Yang lagi sedap-sedapnya kalau ngikut kita tuh itu ya. Mudah-mudahan bebas istiqamah, amin ya rabbal. Orang nuntut ilmu enak banget Bu. Begitu Bu keluar rumah tangga masing-masing kata Allah ya malaikat Jibril alaihissalam payungin tuh orang-orang yang pada ngaji di majelis al-da'watul khairat, payungin semuanya. Buka sayap lebar-lebar. Orang ibu datang kemari, orang mulai baca Yasin, ibu ikut baca Yasin ya. Orang baca tahlil ibu baca. Orang zikir ibu, orang baca takbir ibu, orang baca doa ibu. Ya jangan doa amin. Nah, kalau yang baca doa kita doa itu enggak benar. Sampai ibu dengerin tadi baca rawi, benar ya? Sampai dengerin sambutan, sampai baca Quran, sampai penceramah juga tidak ada Zuaidah ya. Bu, sampai selesai di saat ini apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya malaikat, mereka perlu di tempat di kagaknya kecuali apa? Dosa-dosa semua yang hadir diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Jadi intinya apa kata Rasulullah? Anta ma'a man ahbabta. Ketika rasa cinta di hati kita, insya Allah Allah bersama orang-orang yang dicinta. Amin ya rabbal. Menutup pembicaraan saya Bu, ada sebuah kisah. Dulu di kota Makkah Al-Mukarramah ada seorang syekh namanya Syekh Farisah yang dia punya kebiasaan kalau tiap tahun melaksanakan ibadah haji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu masa begitu masuk Raudhah Bu, selalu ucapkan salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah bisa berhenti buat baca salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu beliau lagi baca salawat, ada orang nyolek, Tuan Syekh, ntar pulang dari sini mampir ke rumah saya ya. Begitu dia mampir ke rumahnya Bu, kata ini orang ditanya, ente mau ngapain manggil saya? Gua nggak suka bacaan sholat, gua benci sama Muhammad, gua benci sama membaca Muhammad. Kata dia begitu. Ternyata dia orang Yahudi munafik. Terus kenapa dia masuk ke masjid Rasulullah? Sengaja. Saya pengen Anda merasakan apa yang akan saya berikan kepada Anda.
Bu, kalau udah masuk majelis, saya sedikit apa dikecilin dikit, gitu ya. Akhirnya yang terjadi apa, Bu? Itu dia nangis semuanya dulu. Yang dia bersedih apa? Saya nggak bisa ibadah sama Nabi Muhammad SAW. Bukan dia sedih lidahnya kepotong, bukan. Tapi dia sedih, gua kagak bisa baca sama Rasulullah SAW. Dia tidur, mimpi berjumpa dengan Sayyidina Muhammad SAW. Kata Rasulullah, ente jangan nangis tuan Syekh. Insya Allah aku bersamamu. Ambil potongan lidahmu. Diambil potongan lidah di dalam mimpinya. Disambungkan Rasulullah. Yang terjadi apa? Begitu bangun tidur, lidahmu udah nempel lagi. Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia girang banget. Dia balik ke kelompok. Dia baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus dibaca. Begitu lagi baca, salawat lagi, ada orang pokoknya di belakang. Plok. Karena mampir ke rumah gue ya. Begitu ditengok, bukan yang kemarin, bukan lagi. Tadinya mau ya Rasulullah, ya insya Allah. Begitu diajak ke rumahnya, tiba-tiba ini aku dipotong. Jangan potong. Begitu dia masuk, kaget kenapa, Bu? Ada rangkeng gede dalam monyet gede lagi ngamuk. Tadi merah monyet sih dalam rumah nggak boleh. Ini bukan monyet sembarang monyet katanya. Ini adalah ayah saya yang kemarin udah motong lidah Anda. Ternyata Allah murka, Bu. Kata Allah, kunu kiradatan khasiin. Jangan kau punya terhina. Langsung dihabis potong ibu lidah Syekh Faisal. Allah berikan di seekor kera monyet yang gede dari itu. Tolong Tuan Syekh, maafin orang tua saya. Kira-kira kalau kejadian sama kita, bagaimana kita maafin mana enggak? Nah, gede amat anda badati orang kampus ini. Bu, kita maafin apa kira-kira? Wogah, lidah gue dipotong enak aja, biar begitu biarin. Dia maafin itu kesalahan orang yang memotong lidah dia. Saya maafin wahai Tuan Syekh, saya maafin. Insya Allah ente bersama Rasulullah SAW nanti di yaumil qiyamah. Akhirnya begitu udah dimaafin, Bu, Allah punya izin apa? Dirubahkan wujudnya seperti semula. Manusia yang kemarin potong lidah Tuan Syekh. Tuan Syekh ini jadi yang kemarin potong lidah gue orangnya. Mukanya begini, Bu, tapi dimaafin. Kembali seperti manusia biasa. Mereka taubat kepada Allah dan mereka masuk dalam agama Islam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dari cerita-cerita yang biasa saya paparkan pada kesempatan pagi menjelang siang ini, Allah wujudkan bertambah kecintaan kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah cinta yang kita punya kepada Allah dan Rasulnya akan membawa kita kepada jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Ibu, terakhir saya mau ajakin orang-orang pergi buat bantuin perjuangan pesantrennya. Andai ibu ada yang punya rezeki silahkan. Enggak ada, enggak apa-apa, jangan dipaksain. Nanti biar santri saya yang keliling itu ada ya. Jadi bu lihatin dah buat almarhum orang tuanya semuanya. Mudah-mudahan di depan lubang kubur yang Allah jadikan kubur-kubur mereka semuanya raubah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khususan ila arwah ibu serta arwah masing-masing. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa jannah jannata mathwahum. بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Kita sering salat dulu ya. Kita salat tadi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina biyawmina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina biyawmina hadza ila yaumil akhirah. Nasallallahu alazim. Lakal hamdu ya Allah ya Rabbana ya Maulana ya Mahbub. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ma huwa yukafi mazida. Ya Rabbana nahnu laka syukran kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهر وأصحاب الأخيار عدد أهل الله ويقارئ. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل مقصودنا ومرادنا سبحان الله المنفس عن كل مكروه ومديون سبحان الله المفرج عن كل محزون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. يا مفرج يا مفرج يا مفرج فرج عنا همنا وغمنا فرج عاجلا وفرحا كثيرا ورزقا حلالا طيبا مباركا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bu, terima kasih atas hadiahnya, terima kasih sebagai perhatiannya. Mohon maaf sebelum khilafat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.